Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Nur Anissa, saya dari kelas BKI 7C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi dakwah. Nah, judul yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai sosiologi dakwah, alternatif ilmiah penyelesaian konflik sosial keagamaan. Nah, sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dulu, ilmu pengetahuan dulu. Nah, berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu terdiri dari yang pertama ilmu pengetahuan alam, yang biasanya disebut dengan ilmu sains. Ilmu sains ini bersifat statis, sedangkan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini bersifat dinamis. Nah, berbicara tentang ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi, maka tentunya kita akan mengupas tentang dua hal yang mengemuka gitu, yaitu yang pertama tentang sosial statis. Nah, sosial statis ini mengenai struktur, lembaga, pranata, lapisan, dan stratifikasi sosial. Sedangkan sosial dinamis ini berbicara tentang dinamika atau perubahan sosial yang berada di masyarakat. Nah, selain itu berbicara tentang sosiologi, maka sosiologi pun membicarakan atau mengupas tuntas mengenai urgensi dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya ada kemiskinan di pedesaan, otonomi daerah, proses demokrasi, pendidikan masyarakat, disiplin hukum, jaminan hidup yang selayaknya, konflik sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam jurnal ini, penulisnya itu mencoba mewancanakan tentang sosiologi yang dipertemukan dengan ilmu dakwah, sehingga keilmuan ini bisa disebut dengan sosiologi dakwah. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa ada suatu kondisi yang terlupakan saat ini gitu, di mana dakwah menjadi suatu kegiatan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada hal-hal buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ini mengarahkan manusia pada keteraturan sosial atau yang disebut dengan social order. Nah, yang nantinya ini itu bisa menjadi harapan semua masyarakat agar kehidupannya lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi ketika ilmu sosial digabungkan dengan ilmu dakwah, maka perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu akan lebih baik lagi, akan lebih tertata lagi, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Materi yang akan saya angkat yang pertama yaitu tentang sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, menjelaskan lebih jauh, maka kita harus tahu dulu definisi dari sosiologi itu apa. Nah, definisi sosiologi ini, sosiologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang lagi menjadi socius. Dalam bahasa Latin yang bermakna itu teman, kawan. Kemudian berkembang lagi menjadi sosial. Nah, sosial ini artinya yaitu berteman, bersama atau berserikat. Maka, secara pemahaman sederhana, sosiologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika atau perubahan bagi sekumpulan orang yang ada dalam masyarakat tersebut gitu. Nah, berbicara tentang sosiologi, maka ada subkajian ilmu dalam sosiologi tersebut. Di antaranya, subkajian ilmu ini yaitu berbicara tentang pedesaan, perkotaan, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi kedokteran, sosiologi pembangunan, sosiologi wanita, sosiologi militer, serta sosiologi yang lainnya. Nah, sampai saat ini keberadaan sosiologi ini kian mengalami perkembangan yang begitu pesat. Makanya tadi itu dari mulai definisi pun yang pertama bisa disebut yang pertama itu definisi sosiologi itu berawal dari kata sofi, kemudian sosius yang akhirnya sampai sekarang itu berasal dari kata sosial. Nah, karena sosiologi ini
sangat berkembang pesat gitu, dan begitu menariknya gitu bagi kalangan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Nah, maka di sini sangat setuju apabila sosiologi ini dikatakan sebagai obat mujarab yang menyembuhkan persoalan kehidupan manusia, karena berbicara tentang sosial itu pasti kaitannya dengan masyarakat, dengan warga-warga sekitar, baik itu dalam perubahan, terus sistem ekonomi dan yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga ada kajian tentang sosiologi agama. Nah, ini juga menjadi bukti pula bahwa benar adanya sosiologi. Maka dari itu sosiologi itu layak didampingkan dengan berbagai kondisi yang mengalami polemik gitu, yang mengalami perpecahan gitu. Adanya disiplin ilmu sosiologi agama ini, maka sebagai keilmuan yang mempelajari tentang ekspresi dalam keberagaman, baik itu secara individu maupun sekelompok yang terjadi dalam tatanan masyarakat atau bermasyarakat. Nah, dengan adanya disiplin sosiologi agama ini, maka bisa menciptakan tentang kerukunan maupun kedamaian yang terjadi dalam masyarakat ini, baik itu melalui hal makro maupun melalui hal mikro. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ternyata semua disiplin ilmu sosial itu dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Nah, bahkan ada kemiripan antara ilmu sosial dan ilmu dakwah, di mana ilmu tersebut juga menghadapi permasalahan tentang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, manajemen, hukum, dan psikologi. Jadi antara ilmu sosial dan ilmu dakwah ini mempunyai permasalahan yang cukup sama. Jadi bisa disatukan lah, bisa didampingi. Jadi ilmu dakwah dan ilmu sosial itu bisa saling berdampingan gitu. Karena permasalahan yang terjadi pun sama, tentang baik itu tentang masalah ekonomi, baik itu tentang masalah sosial, politik, hukum, serta psikologi. Nah, ada beberapa referensi buku kajian dakwah, ada beberapa definisi yang berkenaan dengan ilmu dakwah. Ya, diantaranya sebagai keilmuan yang menghadirkan melalui proses internalisasi, yaitu ilmu yang fokus pada upaya untuk penyampaian ajaran Islam, baik itu melalui proses elaborasi Islam maupun kondisi konsolidasi. Nah, dakwah di sini, dakwah merupakan kegiatan di mana terdapat seorang dai atau pendakwah dan seorang mad'u atau jamaah yang bersosial di dalamnya gitu, dengan membawakan proses interaksi sosial di dalamnya gitu. Jadi ketika berdakwah itu ada proses timbal baliknya gitu, antara pendakwah dengan bantu. Nah, menurut Ali Hasim, dakwah itu yaitu usaha untuk mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Jadi ketika kita bisa berdakwah, bisa menceramahi orang lain, sebaiknya ajaran atau syariat Islam itu bisa diyakini oleh pendakwahnya dulu. Ketika pendakwah sudah meyakininya, baru boleh dibicarakan atau diperintahkan kepada mad'u yang lainnya gitu. Nah, dalam dakwah ini perlu mengetahui wasilah dan arena dakwah. Pengertian umum tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini menyuruh kepada berbuat kebajikan dan kasih sayang kepada golongan yang lemah, yang melaksanakan secara perbaikan akhlak dan mencegah masyarakat untuk berbuat kejahatan gitu. Nah, mengingat selama ini manusia seringkali merasa resah, merasa gelisah, merasa bingung dengan problematika yang terjadi di tatanan masyarakat ini, pada akhirnya menghadirkan jalinan antara antara
manusia dengan Allah gitu, untuk menciptakan atau mengharapkan ketenangan yang ada di dalam jiwanya gitu. Nah, melalui posisi berdasarkan ini gitu. Jadi posisi ilmu dakwah ini sebagai sisi penguat untuk sebuah disiplin ilmu alternatif penyelesaian masalah seluruh umat beragama di dunia, yaitu sosiologi dakwah gitu. Komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Nah, berbicara tentang komunikasi, persoalan komunikasi ini merupakan problema yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat primitif. Masyarakat yang sedang berkembang kehidupannya gitu sampai masyarakat modern pula gitu. Jadi sangat jelas gitu ya bahwa pentingnya studi komunikasi ini karena banyak permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Jadi ketika kita tidak mempunyai komunikasi yang baik antar pribadi, maka persoalan itu akan muncul gitu, mulai dari salah paham dan lain semacamnya lah. Miskomunikasinya itu sangat banyak gitu. Nah, melalui ilmu komunikasi yang diaplikasikan secara benar akan mampu mencegah atau menghilangkan konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, antar ras, demi membina persatuan dan kesatuan umat manusia di bumi ini gitu. Jadi ketika kita mempunyai komunikasi yang baik antar masyarakat, maka permasalahan dan konflik yang akan terjadi itu akan tidak terlalu banyak gitu, karena punya komunikasi yang baik antar pribadinya gitu, maupun antar kelompok, antar ras, antar bangsa itu pasti lebih sedikit lah permasalahannya, karena kita mempunyai yaitu komunikasi yang baik, yang efektif gitu. Nah, komunikasi ini menjadi proses penyampaian dari komunikator, itu pembicara, komunikan itu adalah pendengar. Nah, dalam proses berjalannya komunikasi mesti memiliki beberapa unsur yang terdiri dari komunikator dan komunikan. Kemudian menjadi kepastian, yaitu pesan yang akan disampaikan, media yang akan digunakan, dan harapan umpan balik. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu pasti ada komunikan yang berbicara dan ada komunikator yang berbicara dan ada komunikan sebagai pendengar gitu. Terus ada pula pesan yang akan disampaikan dari komunikator ke komunikan. Nah, media apa yang digunakan oleh komunikator ke komunikan itu, serta setelah terjadinya interaksi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan ini, mengharapkan adanya umpan balik dari komunikan ke komunikator ini gitu. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dalam perkembangannya sosiologi yang mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam berkehidupan. Nah, manusia berkehidupan ini dalam berbagai sendi kehidupan, mulai dari agama, sosial, politik, ekonomi, maupun yang lainnya gitu. Maka sudah menjadi barang yang tentu gitu, hal yang tentu untuk mencari keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan. Maka hanya dengan sosiologi ini menjadi kajian yang tepat untuk mengusahakan atau menciptakan kesejahteraan umat manusia ini. Nah, seperti halnya dakwah. Nah, dakwah ini menjadi kegiatan setiap manusia untuk menebar perdamaian dan dengan berbagai kasih sayang gitu, yang tidak luput juga dari polemiknya. Nah, oleh sebab itu, dakwah yang kini menjadi keilmuan dakwah perlu kiranya bersama sosiologi untuk menjawab dakwah yang terkadang sulit dijalankan oleh umat manusia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.